Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 5, will present material about direct and indirect speech. First of all, let me introduce ourselves. My name is Alina Triwardini. My name Jihan Nurwahidah. And my name Sabrina Nonberliana. So, let's get into the first discussion. Definition or function direct and indirect speech. Direct speech atau kalimat langsung adalah perkataan langsung yang diucapkan oleh pembicara. Sedangkan indirect speech atau kalimat tidak langsung adalah kalimat yang diucapkan untuk menyampaikan pernyataan seseorang kepada orang lain. Direct and indirect speech terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada reported verb atau kata kerja yang melaporkan. Kemudian yang kedua ada reported word atau kata-kata yang dilaporkan. Contohnya, Yuji says, I go to school every day. Yuji berkata, aku pergi ke sekolah setiap hari. Pada contoh kalimat tersebut, yang menjadi reported verb-nya adalah Yuji says atau Yuji berkata. Sedangkan yang menjadi reported word-nya adalah I go to school every day atau aku pergi ke sekolah setiap hari. Selanjutnya ada aturan pakai direct dan indirect. Yang pertama, aturan pakai direct. Dalam direct speech, pada umumnya antara reporting verb dengan reported word dipisahkan oleh tanda koma. Reported word dalam kalimat langsung ditulis di dalam tanda kutip atau quotation mark. Reporting verb juga dapat disebut reporting sentence atau kalimat pelapor, sedangkan reported word dapat disebut reported speech atau reported sentence atau kalimat yang dilaporkan. Letak reporting verb tidak harus berada di awal kalimat, tapi dapat juga di akhir kalimat. Lalu aturan pakai indirect. Dalam indirect speech, antara reporting verb dengan reported word dihubungkan oleh kata penghubung atau conjunction. Dalam indirect speech juga, tanda kutip tidak perlu digunakan. Sebelumnya sudah dijelaskan aturan pakai direct dan indirect speech, jadi kita lanjut ke contohnya. Direct speech sendiri itu merupakan pernyataan yang secara langsung atau kalimat langsung. Jadi misalnya kalau ada orang yang bilang, I traveled a lot in my job yesterday, yang artinya, saya bepergian sangat sering dalam pekerjaan saya kemarin. Untuk direct speech itu sendiri, kita itu mengutip langsung apa yang orang lain katakan. Jadi kalau misalnya kita mengucapkannya kembali kepada orang lain, kita tinggal bilang, he said, I traveled a lot in my job yesterday. Jadi kita mengutip sama persis apa yang orang lain katakan. Contohnya juga bisa kita letakkan perkataannya itu di depan. I traveled a lot in my job yesterday, he said. Beda halnya dengan indirect speech. Indirect speech ini yang dimaksud dengan reported speech atau kalimat tidak langsung yang disampaikan kembali. Contohnya dengan kalimat yang sama, I traveled a lot in my job yesterday. Jika dalam kalimat indirect speech-nya adalah, he said that he had traveled a lot in his job the day before. Di sini bisa kita perhatikan kalau misalnya di direct speech kalimatnya dikutip sama persis dengan apa yang orang lain katakan. Jadi biasanya ditandai dengan adanya tanda kutip. Sedangkan dalam indirect speech ada beberapa perubahan. Pertama ada kata that. Kata that ini bisa digunakan, bisa juga tidak. Tapi kebanyakan dalam indirect speech kita menggunakan kata that. Kemudian perubahan subjeknya. Subjek I berubah menjadi subjek he karena yang mengatakannya orang lain, bukan orangnya sendiri. Kemudian perubahan tensesnya. Dari kata kerjanya yang semula hanya diikuti kata kerja verb 2 bentuk past, sekarang diikuti oleh had plus kata kerja bentuk ketiga. Selanjutnya yang berubah adalah pronounnya. Yang sebelumnya my job di indirect speech berubah menjadi his job. Kemudian perubahan keterangan waktunya. Yang sebelumnya yesterday berubah menjadi the day before. Jadi dapat kita simpulkan, untuk mengubah kalimat direct menjadi kalimat indirect ada 3 poin penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus melakukan perubahan subjek juga pronounnya. Kedua, kita harus melakukan perubahan tenses dari kalimatnya. Lalu yang ketiga, kita mengubah kata keterangannya atau adverb-nya. So, many presentation from us. Sorry if there are any shortcomings. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.